Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Kasih di Medan Perang bagian ke-12. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Habis, mereka senang-senang saja tak memikirkan orang sakit. Sebenarnya, bantulah, kirim kendaraankah? Atau bagaimana saja baiknya, jangan hanya memikirkan diri sendiri saja, kata Rahmat kesal. Sebentar kemudian ia berteriak, "Berhenti dulu, Man." Kau, kapan sampainya kalau sebentar-sebentar berhenti? Di sana saja tuh, di bawah pohon. Oh, kau, tak tahu orang pegal? Gerutu Rahmat sambil merenggut, tapi tak urung ia memaksakan diri sampai ke bawah pohon yang ditunjukkan Oman. Tanduk diletakkan dan keduanya duduk menjulur sambil mengipas-ngipas dengan tangannya. Keringatnya mengalir deras membasahi pakaiannya. "Ayo, Mat, kita berangkat lagi." "Sebentar lagi, Man, belum juga 2 menit. Beberapa langkah di belakang mereka tampak Gani dan Mahmud terantuk-antuk jalannya. Kasihan Mahmud, tubuhnya yang kurus itu rupanya tak bertenaga sehingga langkahnya oleng bagai orang mabuk kepiting. "Berhenti dulu, Pak," katanya. "Nanti dulu, Mud. Tuh di sana saja dekat Pak Oman berhentinya." "Aduh, tak tahan, Pak. Berat sekali orang ini." "Tahan sebentar, paksakan saja, Mud." Pak, tahan dikit," seru Mahmud meringis sambil membungkuk. Rupanya ia sudah tak kuasa lagi menahan tanduk itu sehingga Gani terpaksa berhenti. Kaki Mahmud gemetar, ia tak kuat lagi berdiri. Tadi sudah beberapa kali ia minta berhenti, tapi Gani nanti saja jawabnya. Mahmud duduk di pinggir jalan sambil mengusap-usap peluh. Telapak tangannya lecet sehingga merah tampaknya. "Pak, minta minum," keluh orang sakit di atas tanduk. Tahan dikit, kenapa?" Mahmud separuh membentak. "Air kali saja, Pak, haus sekali." Kau, kenapa rewel amat? Tahan saja sebentar, kenapa? Aku juga haus." "Ayo, Mud, kita jalan lagi," kata Gani kepada Mahmud. "Sebentar lagi, Pak, tangan saya masih sakit. Tuh lihat," kata Mahmud sambil memperlihatkan tangannya kepada Gani. Setelah melihat telapak tangan Mahmud, Gani berpendapat bahwa tak mungkin Mahmud dapat diajak terus menggotong tanduk. "Kita tunggu Bu Ani saja, Mud, supaya dapat tukar. Kau mendorong kereta, Bu Ani menggotong ini." "Kalau di pundak rasanya saya masih kuat, Pak." "Memangnya kayu mau di pundak? Kira-kira saja kau." Mahmud diam. "Tuh, bolehlah datang," katanya sambil menunjuk kepada Lela yang tengah mendorong keretanya. Jalannya lambat sekali karena jalan di situ penuh lubang, sehingga tak mungkinlah ia dapat mendorong keretanya cepat-cepat. Didorong selambat itu saja orang sakit di atasnya sudah seperti dikocok. "Kau tidak membawa air nih?" tanya Lela setelah sampai ke tempat Gani berhenti. "Pelplesku hanya sedikit lagi isinya," kata Gani. "Kalau begitu, mari kita terus saja. Barangkali di depan ada sumur." "Pergilah duluan, aku menunggu Ani sebentar." "Mengapa harus menunggu Ani?" Mahmud tangannya lecet. "Obati saja sendiri, masa begitu saja harus menyuruh Ani?" "Bukan begitu, Lela. Maksudku hendak tukar. Mahmud membawa kereta Ani menggotong ini, sebab si Mahmud tak mungkin." "Kalau begitu, ini saja suruh dia bawa," kata Lela sambil mendorongkan keretanya ke dekat Mahmud. Gani agak ragu menerima tawaran Lela itu, khawatir Lela tak kuat kalau harus menggotong tanduk. Tetapi Lela telah siap, kereta dorong dilepaskannya dan ia mulai memegang pegangan tanduk. "Mari," katanya. Ternyata tenaga Lela masih kuat, barangkali karena tadi ia hanya mendorong kereta saja, jadi tak berapa banyak mengeluarkan tenaga. "Berhenti dulu, Lela,"
kata Gani setelah kira-kira 20 langkah berjalan. Sudah lelahkah kau? Tanya Lela. Beratnya tak seberapa, tapi tanganku lekas pegal. 50 langkah di belakang Gani tampak Kadir dan Cakra gagah menggotong tandunya yang berisi pasien gendut. Dibandingkan dengan yang lain, kedua kakak beradik itu adalah yang paling kuat. Kalau yang lain dapat sebalik, mereka hampir 2 balik. Di mana Bu Ani, Dir? Tanya Lela ketika kedua kakak beradik itu lewat. Oh, masih di belakang, Bu, sahut Kadir terengah-engah sambil terus juga berjalan. Muka Cakra birunya bekas tinju rahmat makin nyata, demikian juga kening Kadir. Benjolnya belum hilang. Untung saja mereka tidak menaruh dendam, malah sekarang kerjanya paling semangat. Tak seperti yang lain sebentar-sebentar berhenti, barangkali karena mereka telah biasa bekerja berat. Jadi belum berapa artinya kalau hanya menggotong seorang sakit. Mahmud berhenti di depan Gani. Pak, tolong perban dulu tangan saya, pedih kena keringat, katanya sambil mengulurkan tangannya. Gani segera memberi obat lantas dibalutnya tangan Mahmud di belakang. Tanpa Ani berjalan cepat mendorong keretanya sehingga orang sakit atasnya bergoyang-goyang. Tunggu aku nih, serunya kepada Gani. Tunggu aku nih, serunya kepada Gani. Hei, bagaimana Ani? Masa satu kereta untuk 2 orang? Biar saja nih, agar lekas selesai. Benar juga, kata Gani dalam hatinya. Kalau dua-dua satu kereta, tentu banyak dapat diangkut. Sempit sedikit tak apa, bukan? Setelah berpikir begitu, segera Gani menyuruh Mahmud berhenti, lalu orang sakit yang ditandu dinaikkan ke kereta Mahmud. Hati-hati mendorongnya, Mud, katanya. Mahmud berjalan lagi dan Gani bersama Lela segera kembali lagi ke belakang akan mengambil yang lain. Di jalan mereka berpapasan dengan Ratna dan Mariam yang tengah asyik berlenggang-lenggok mengikuti olengnya kereta yang mereka dorong. Tapi wajah Ratna tampak sedikit merengut, pantas sebab orang sakit yang dibawanya wangi sekali. Berhenti dulu, Rat, kata Gani. Ratna segera berhenti dan Gani segera memeriksa, tetapi ternyata kereta Ratna kecil, tak mungkin dipakai mengangkut 2 orang. Kereta Mariam pun sama kecilnya. Teruskan saja, Rat. Ya, kata Gani. Kau capek, Rat? Tanya Lela. Kau saja capek tidak? Balas Ratna. Lela tersenyum, ia tahu bahwa Ratna tak mau mempercakapkan soal itu. Bu, ingin kencing, kata orang sakit di atas kereta Ratna. Tahan saja, kata Ratna agak marah karena sudah beberapa kali orang sakit itu meminta kencing. Sudah tak kuat, Bu, ditahan dari tadi. Aduh, Bu, lekas nanti keburu keluar. Ratna menoleh kepada Gani. Nih, tolong sebentar, dia mau kencing nih. Tolong saja sendiri, kata Gani sambil terus berjalan. Ratna agak bimbang karena belum pernah ia menolong pasien lelaki kencing. Sungguh pun begitu ditolongnya juga orang itu. Gani dan Lela meneruskan perjalanannya. Di jalan ia berpapasan dengan Nana. Kau juga membawa 2 orang, Nana? Ya, nih. Ditinggal di mana yang lain? Tuh di rumah itu, kata Nana sambil menunjuk ke sebuah rumah. Gani mempercepat langkahnya menuju ke rumah yang ditunjukkan Nana. Hanya 2 orang lagi, Lela, katanya ketika sampai. Kalau masih ada kereta, tentu bisa kita bawa sekaligus. Orangnya kecil-kecil. Hei, mengapa dibangunkan nih? Biar saja tidur, kasihan. Kalau tidur lebih berat membawanya, kata Gani. Orang sakit itu tampak girang. Saya kira mau ditinggalkan, katanya. Tapi kalau kau ngomong saja, terpaksa aku tinggalkan, kata Lela agak kesal sebab pasien itu cerewet. Coba angkat, Lela. Ai, ringan nih. Tentu saja sebab orangnya kecil. Itu juga satu lagi kecil. Malahan lebih kecil dari ini. Kalau begitu, barangkali dapat kita angkut sekaligus. Kau kuat? Coba-coba saja, kata Lela kepada Gani. Gani segera memindahkan pasien kecil itu ke atas tanduk. Berdua saja ya, supaya cepat selesai, katanya membesarkan hati pasiennya.
Ayo angkat Lela. Ayo. Berat tidak? Berat sedikit, kata Lela. Tapi rasanya kuat juga aku menggotongnya. Asal jangan terlampau cepat saja jalannya. Ya, perlahan-lahan saja, kata Gani. Lalu berangkatlah mereka. Meskipun kedua pasien itu kecil namun ternyata berat juga. Baru saja beberapa langkah, Lela telah mengajak berhenti dan Gani tentu saja tak dapat memaksa Lela untuk bertahan sebentar lagi. Karena itu diturutkannya kehendak Lela. Berat juga ya, kata Gani. Bukan berat nih. Tanganku lekas pegal, kata Lela sambil merentang-rentangkan tangannya. Hei ini, katanya tiba-tiba. Tidak kau dengar deru kendaraan itu? Gani diam, memang ia mendengar deru kendaraan motor mendekat tapi ia pura-pura tenang. Barangkali musuh nih, tuh suaranya makin dekat. Ya makin dekat nih, barangkali sudah sampai ke rumah sakit. Diam Lela, kata Gani sambil berjalan beberapa langkah mendekati sebuah pohon ambon. Lalu naiklah ia akan melihat, kemudian segera turun kembali. Lalu lari mendapatkan Lela. Ayo Lela, cepat, katanya. Keduanya segera berangkat lagi sebab deru kendaraan itu makin ramai terdengarnya. Lekasan dikit Lela. Aduh, berat nih. Tahan sebentar. Tak kuat lagi nih, kata Lela sambil meletakkan tandu. Sehingga Gani pun terpaksa menurut. Wajah Lela merah padam kecapean, peluhnya mengalir membasahi bajunya, dan napasnya sengal-sengal, nyata ia kepayahan. Ayo Lela, kita angkat lagi. Tuh sampai ke rumah itu saja. Lela mengumpulkan kekuatannya dan dipaksakannya berjalan lebih cepat dari tadi. Tapi rupanya tenaganya telah habis. Ia tak kuat lebih dari 10 langkah sehingga memegang tandunya pun hampir terlepas. Untung Gani cepat menurunkan tandunya. Kalau tidak, tentu orang-orang sakit itu terguling. Lela mengumpulkan lagi kekuatannya, tenaganya benar-benar diperah sehingga urat-urat di lehernya merentang dan jalannya bungkuk bagai tak kuat berdiri tegak. Terus Lela, terus, tahan sebentar, paksakan sebentar lagi, kata Gani. Lela memerah lagi tenaganya dan berhasil juga ia. Kita sampai ke tempat yang ditunjukkan Gani, tetapi kekuatannya rupanya telah sampai batasnya. Tak kuat lagi ia meletakkan tandu itu sebagaimana biasa, melainkan seperti dijatuhkan begitu saja, sehingga pasien di atasnya terguling seorang, dan bersamaan dengan itu Lela pun jatuh. Mukanya yang tadi merah padam itu berubah jadi pucat dan dari keningnya mengalir keringat. Kenapa Lela? Tanya Gani sambil memegangnya, dan demi terpegang tubuh Lela dingin, ia berkata sendirinya. Aduh, pusing, katanya. Lantas dipapahnya Lela dibawa masuk ke sebuah rumah kosong, lalu dibaringkannya Lela di lantai. Entah telah berapa puluh kali ia menolong pasien, tapi kali ini dalam menghadapi Lela, terus terang saja ia agak gugup dipandangnya Lela sejurus lamanya. Pusingkah Lela? Tanyanya, tapi tak menyahut, hanya bibirnya saja berkemit. Sebenarnya tak perlu Gani bertanya begitu karena jawabannya ia telah tahu. Untung tak lama Gani gugupnya. Kemudian segera ia bertindak. Cepat-cepat diambilnya sejemput kapas, lalu dituangi alkohol, lantas diciumkan kepada Lela. Ciumlah dalam-dalam, katanya. Setelah mencium alkohol itu, Lela membuka mata dan batuk-batuk sedikit. Tapi segera ia memejamkan lagi matanya. Gani menuangkan air dari pelpesnya, kebetulan masih hangat, lalu diminumkannya kepada Lela. Minumlah, katanya sambil diangkatnya kepala Lela sedikit, diambilnya buku catatan dari tasnya, lantas dikipasinya Lela. Nih, Lela merintih. Apa, pening? Ya, pening sekali, ujar Lela lemah. Tidurlah terus, minum lagi. Kata Lela hampir tak terdengar. Haus sekali, katanya lemah. Gani menuangkan lagi teh panasnya lalu diminumkan. Minumlah, habiskan saja, katanya. Lela meneguk teh panas itu sampai kering. Sekarang ia merasa agak segar, hanya peningnya belum hilang betul, tapi ia sudah kuat duduk.
Gani pergi ke tepi jalan memasang kupingnya, tapi deru kendaraan yang tadi mencemaskan hatinya. Sekarang tak terdengar lagi. Rupanya musuh hanya meronda sampai ke situ Saur saja. Hati Gani sekarang agak lega. Ia berpaling melihat ke selatan, akan melihat kalau-kalau kawan-kawannya masih dekat. Mujur dari jauh tanpa Oman dan Rahmat datang, Gani segera mengacungkan tangan lalu menunjuk ke rumah di sebelahnya. Maksudnya memberi isyarat bahwa disitulah ia menunggu. Setelah itu ia kembali lagi melihat dulu Lela, tapi tak lama kemudian keluar lagi menanti Oman di tepi jalan. "Sudah kuduga kau akan menyusul," kata Gani setelah kedua kawannya tiba. "Ah, kau mencemaskan aku saja," kata Oman. Mengapa? Hei, tidak kau dengar tadi deru kendaraan musuh? Dari sana kedengarannya dekat sekali, sehingga aku menduga kau tertangkap." Man, tadi memang musuh datang, banyak kedengarannya. Tuh, dari pohon itu aku melihatnya. Untung mereka tak terus kemari, hanya sampai ke situ Saur. Barangkali mereka akan memeriksa rumah sakit." "Iya, barangkali. Siapa tahu kalau tadi Serdadu India itu memberi laporan bahwa di rumah sakit masih banyak pasien," kata Oman. "Mujur kita sudah berangkat ya. Coba kalau masih di sana, apa jadinya?" "Betul nih, untung kita tidak terlambat. Jadi sekarang mereka sudah kembali lagi." "Rupanya sudah. Syukurlah. Tadi aku sudah cemas saja." "Aku juga, mana berat, mana takut lagi. Lela sampai hampir pingsan kepayahan," sahut Gani. "Sudah baik sekarang?" "Sudah, tapi tentu belum kuat kalau harus menggotong tanduk lagi." "Jangan dipaksa nih, biarlah dia mengasuh dulu." "Kalau begitu tanduknya harus kau bawa. Mana orang sakitnya?" "Itu di rumah," kata Gani sambil menunjukkan tempatnya. "Gila kau nih. Kenapa? Kira-kira saja masa Lela diajak menggotong 2 orang sekaligus. Pantas dia tak kuat." "Habis terpaksa." "Sudah sampai kemana yang lain?" "Sudah ada yang sampai ke Sayati." "Pergilah duluan, aku menyusul nanti." Maka berangkatlah Oman dan Rahmat membawa kedua orang sakit yang tadi dibawa Gani, dan Gani segera mendapatkan Lela. "Sudah aman Lela. Sudah pulang musuhnya nih?" "Rupanya sudah. Sudah kuatkah kau?" "Rasanya kuat nih, tapi nantilah sebentar lagi. Kepalaku masih pening," ujar Lela sambil merebahkan lagi dirinya. "Masih sangat peningkah kepalamu?" "Masih sedikit. Coba tolong pijit keningku." "Mari," kata Gani sambil duduk di depan Lela. Lalu ditariknya kepala Lela dan dipijit-pijitnya kening Lela beberapa lamanya. "Bagaimana sekarang?" "Enakan. Sudah kuat jalan?" "Barangkali kuat nih, perlahan-lahan saja jalannya ya." "Ya, perlahan-lahan saja. Mari kita berangkat," kata Gani sambil senyum sedikit. Lela pun senyum. Dengan senyum-senyum itu berarti bahwa semangat mereka telah hidup kembali dan kesanggupannya pun bertambah besar. Ya, mereka sanggup berlelah payah, sanggup menderita asal masih dapat senyum. Sayati adalah sebuah desa yang letaknya kira-kira 10 km dari situ Saur. Di tempat itu, seperti telah kita ketahui, Gani telah mendirikan sebuah pos darurat. Gedungnya memang agak besar, tapi kamar-kamarnya sebagian dikunci oleh yang mempunyai rumah. Mungkin digunakan untuk menyimpan barang-barang. Kesitulah orang-orang sakit itu diangkutnya. Tetapi walaupun Gani dan kawan-kawannya telah memeras tenaga begitu rupa, namun ternyata orang-orang sakit yang 30 itu tak dapat diangkut semua ke situ karena hari sudah keburu gelap. Lagi pula tenaga mereka sudah tak mungkin diperah lagi. Oleh karena itu terpaksa orang-orang sakit yang masih ketinggalan sebanyak 15 orang ditunda saja di antara Babakan, Ciparai, dan Sayati, dimasukkan ke rumah-rumah kosong yang terletak di tepi jalan. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.